Halo guys, kembali lagi bersama Kapten. Hari ini saya akan bahas tentang alasan dibalik kenapa yang berseragam alias abdi negara sering dikaitkan dengan anak kesehatan. Jadi yang berseragam, anak kesehatan. Oke? Sebenarnya alasan dibalik bikin konten ini ya request netizen di TikTok dan di Instagram. Jadi ada juga banyak juga yang komen, "Kak, tolong dong bahas tentang kenapa abdi negara itu sering dikait-kaitkan dengan anak kesehatan." Sebenarnya sih bukan dikait-kaitkan ya. Cuman ya karena ya kita tahu kan Indonesia kalau nggak viral mah nggak ini, bukan Indonesia namanya ya. Rata-rata abdi negara itu pacarnya itu dari anak kesehatan gitu. Jadi kita akan cari tahu kenapa dan alasan apa yang menjadi alasan abdi negara lebih memilih anak kesehatan untuk menjadi pasangannya gitu ya. Kita kupas. Jadi balik lagi guys, alasan pertama kenapa buset dah apaan ini ya guys. Oke. Alasan pertama kenapa abdi negara sering dikait-kaitkan dengan anak kesehatan, mungkin yang pertama itu mungkin karena faktor identik. Jadi seperti yang kita ketahui kan lingkungan untuk anak kesehatan seperti bidan, perawat itu kan kebanyakan perempuan ya. Tapi kalau untuk tentara itu malah sebaliknya, kebanyakan laki-laki ya, yang mendominasi laki-laki. Makanya mungkin karena identik seperti itu, jadi pas ketemu langsung nyambung aja gitu. Tapi nggak semua begitu ya, ini cuma diibaratkan aja gitu guys. Ini bukan berarti yang nggak berseragam atau bukan anak kesehatan itu bukan berarti nggak nyambung ya, nggak juga, banyak juga di luar sana. Dan saya pun pribadi udah ngalamin juga yang pacarnya bukan dari yang berseragam atau anak kesehatan gitu. Alasan kedua yaitu karena kondisi atau pekerjaan mereka yang sama-sama harus siap 1x24 jam. Karena pekerjaan mereka yang harus siap sedia 1x24 jam, makanya perasaan mereka itu senasib gitu. Jadi gampang matching, lebih nyambung gitu ya. Intinya kalian aja yang nilai, oke guys. Nah, yang ketiga alasan dibalik kenapa abdi negara sering dikait-kaitkan dengan anak kesehatan yaitu faktor turun temurun. Jadi dari misalnya ini udah saya ya pribadi, saya ini udah misalnya contoh ya, saya udah junior, saya baru masuk di angkatan. Saya lihat senior saya pacaran sama perawat. Nah, itu yang menjadi intinya dalam diri saya juga pun terpacu gitu. Oh, saya mau punya juga pasangan seperti itu. Gitu. Jadi itu faktor turun temurun. Tapi nggak semua begitu ya, nggak semua begitu. Misalnya dari senior mereka banyak yang pacaran sama perawat, ya dicomblangin lah sama seniornya. Kamu mau nggak saya comblangin sama pacarnya, temennya pacarku? Langsung jawab, siap mau bang. Gitu. Terus yang seniornya bilang boleh nanti saya kabari ya kalau pacarnya temennya pacarku mau, saya kasih nomor WA-mu. Siap bang, siap gitu. Jadi mungkin faktor turun temurun dan dicomblangin juga ya gitu. Itu ya guys ya. Yang keempat mungkin karena bidan atau perawat itu atau dokter adalah intinya identik dengan orang yang penyayang gitu, penyayang banget. Karena kan kalau nggak disayang nggak mungkin sembuh kan pasiennya gitu. Jadi mereka merawat dengan telaten. Contohnya seperti COVID sekarang kan, yang jadi garda terdepan sekarang kan medis,
instansi gitu, dan di belakangnya gitu. Jadi, tapi bukan berarti yang nggak berseragam atau bukan anak kesehatan nggak penyayang juga ya, banyak di luar sana juga yang seperti itu. Ini saya rata-ratakan saja ya supaya mengerti gitu. Jadi nggak semua seperti itu juga. Dan yang terakhir, kalian pasti nunggu siapa yang nggak kenal drama ini. Ada yang kenal kan? Kenal semua kan, tahu semua pastinya. Yang pecinta Abdi Negara pasti kenal drama ini. Kalau nggak nonton, nonton aja dulu. Baru nonton channel YouTube saya. Baru nonton konten ini. Oke. Jadi ini drama Descendant of the Sun. Jadi ini drama yang sangat menguras hati dan perasaan gitu. Jadi ini ceritanya tentang tentara dan dokter yang ditugaskan di medan perang. Jadi dokter sama abang tentaranya yang ganteng banget sumpah. Jadi ditugaskan di medan perang. Terus karena ya ibaratkan sama juga alasannya ya, karena sering ketemu, jadi ketemu mata dengan mata gitu. Dari matamu aku melihat, apa sih lagunya? Lupa. Itu ya, dari mata turun ke usus 12 jari, enggak, turun ke hati. Jadi karena sering ketemu makanya mereka jadi cinlok, cinta lokasi. Jadi cinlok, akhirnya jatuh cinta dan kok malah bahas drama. Jadi intinya karena mungkin sama-sama ditugaskan dalam medan yang sama, siap 1x24 jam. Jadi mau nggak mau mereka chemistry-nya lebih dapat gitu. Tapi nggak semua ya seperti itu. Ingat guys, nggak semua. Jadi jangan ini intinya kita nonton channel ini tuh pikirannya harus terbuka, jangan tertutup. Jadi jangan pikir semuanya ya udah nggak usah, aku mah nggak pantas, apa aku keripik rengginang ya. Kerupuk rengginang. Jangan berpikiran seperti itu. Jadi intinya jodoh kita nggak bakalan tahu apa bentuknya di masa yang mendatang. Tapi kalau saya lebih suka sama Kapten Son Joong-ki. Jadi kalau jodoh ke depan kita nggak tahu kan, jodoh kita ke depannya itu bentukannya seperti apa, dia dari mana, dia sedang apa dan di mana gitu. Jadi kita nggak tahu jodoh kita. Jadi jangan pernah berspekulasi bahwa selamanya itu abdi negara itu ya udah jodohnya ya anak kesehatan aja, enggak ya. Jadi contoh saja seperti contoh dekat ya, seperti ibu saya lulusan SMA tapi beliau sekarang kuat ya. Sama seperti kutipannya Pak B.J. Habibie gitu, biar kamu udah jungkir balik pacaran sama dia, tapi kalau dia jodoh saya, kamu bisa apa gitu. Jodoh kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu jodoh kita seperti apa. Ya intinya kalau mau dapat jodoh yang lebih baik, kita berdoa juga dan berusaha membenahi diri kita agar lebih baik juga untuk pasangan kita ke depannya. Gitu guys. Oke guys, that's it. Itulah konten saya kali ini. Intinya soal selera kan itu menyangkut pribadi masing-masing. Kita nggak bisa ngejudge ya. Kita nggak bisa ngejudge pasti ini kesehatan ini jodohnya, nggak bisa begitu. Jadi intinya kita positive thinking aja, jangan negatif mulu, karena negatif mulu itu nggak bagus ya. Jadi intinya kalau bahas untuk selera dan hubungan seseorang dengan seseorang itu nggak ada habisnya. Jadi kita cukup mendoakan aja. Dan semoga yang nonton ini yang jomblo pas
pasangannya bisa dapat, mungkin yang pecinta abdi negara bisa dapat abdi negara, dan yang yang udah nikah ya udah setia aja sama pasangannya itu. Jangan nakal. Jangan lupa di like dan komen menurut kalian seperti apa. Saya terima masukan, saya nggak terima judge. Jadi kalau masukan saya terima, tapi kalau judge saya nggak terima. Dan untuk next konten itu saya bikin apa bagusnya, bahas tentang apa, biar kita sama-sama bahas dari sudut pandang saya dan sudut pandang kalian juga penonton. Oke? See you guys, bye. Sekian dulu, terima kasih. Adios amigos.